Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kelas kali ini di pertemuan ke-12 di mata kuliah Manajemen Strategi. Kita akan membahas terkait dengan Total Quality Management yang biasa kita singkat dengan sebutan TQM. Ya, mungkin Bapak Ibu sering mendengar di beberapa eh, topik perkuliahan lain atau mungkin di beberapa acara seperti pelatihan atau mungkin di tempat kerja Bapak Ibu sekalian juga sudah eh, menerapkan ya istilah-istilah yang ada di dalam manajemen strategi khususnya TGM kali ini yang biasanya juga kita eh, pahami bersama sebagai manajemen kualitas terpadu. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, kita akan membahas terkait dengan beberapa pokok bahasan ya. Kali ini di indikator-indikator yang sudah dirangkum sedemikian rupa yang ada pada materi seperti konsep, sejarah, prinsip-prinsip sendiri, kemudian fungsi mutu dan elemen kunci dari TGI. Khusus pada kualitas dalam manajemen ya Bapak Ibu dalam konsepnya kali ini kita seperti biasa akan menyamakan persepsi pada materi di awal eh, dimulainya perkuliahan ya. Pada dasarnya konsep dari TGM ini sendiri lebih mengutamakan pada kualitas mutu yang ada pada sebuah perusahaan bidang usaha ataupun organisasi yang menekankan pada kualitas mutu di dalamnya. Nah, tidak hanya diterapkan dalam dunia bisnis atau industri, Bapak Ibu, tetapi ternyata dalam perkembangannya, akhir-akhir ini TGM juga merambah dan diterapkan pada dunia pendidikan. Maka dari itu, pada sekolah-sekolah, universitas, bahkan sekolah tinggi seperti kita, Bapak Ibu, pasti di dalamnya juga akan ada gugus penjamin mutu atau lembaga penjaminan mutu yang harapannya dapat mengawal dan juga menyempurnakan dari kualitas manajemen yang ada. Lalu pendekatan dari TGM ini sendiri biasanya kita akan menggunakan customer satisfaction ya, oriented. Jadi pendekatan yang didasarkan pada bagaimana pelanggan khususnya itu merasa puas dengan apa yang sudah kita sajikan dalam layanan, service, atau mungkin dalam maintenance yang ada di konsep-konsep manajerial. Nah, melalui optimalisasi tersebut dalam beberapa aspek manajemen ini, Bapak Ibu, kita akan memahami penerapan dari TGM ini sendiri, sehingga pelanggan atau customer akan merasa puas dengan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Maka dari itu, di sini kita bisa lihat pada materinya, nggih, dalam konsep kualitas atau total quality management dalam dunia bisnis. Ya, mutu. Ada kata kunci di sini mutu yang bisa kita telusuri sebagai pemanaan atas keseluruhan sifat dan kinerja yang benar yang menjadi sasaran optimalisasi untuk menentukan apakah suatu produk, barang, atau jasa tersebut memenuhi maksud penggunanya atau tidak. Jadi tidak serta-merta pendekatan yang kita gunakan di sini langsung untuk membuat produk, kemudian produk itu dijualkan dengan asumsi jika saya bisa memproduksi barang ya seperti ini, mau atau tidak ya adanya seperti ini. Jangan. Jadi pendekatan yang lebih bergeser dari perkembangan yang ada. Baik dari segi jasa juga sama. Biasanya jika jasa kita menawarkan beberapa aspek ya yang menjadi keunggulan. Nah, di sini pendekatannya akan sedikit berbeda. Kita akan mengikuti keinginan dari pelanggan, kemudian mencoba untuk merealisasikannya. Berbeda lagi dengan anggapan yang sebelumnya, di mana
dalam aspek jasa, biasanya ketika kita menjualkan sebuah produk atau bahkan mengelola ya, memproduksi sebuah produk yang dalam hal ini adalah jasa yang kita tawarkan, maka pendekatan-pendekatan sebelumnya ya saya bisanya kayak gini terus. Kalau kamu suka ya beli, kalau tidak ya silahkan cari yang lain. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itu sekarang coba kita sedikit kembangkan ya, kita ubah, kita geser menjadi TGM yang lebih berorientasi pada customer. Lalu pada dasarnya Bapak Ibu di sini kita bisa lihat kapan suatu mutu itu dikatakan berkualitas. Ternyata ada indikator-indikator yang dipakai sebagai alat tolak ukur ya, Bapak Ibu, dalam elemen pendukung suatu produk dikatakan berkualitas. Di sini ada sekitar 4 unsur utama yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur atau bahkan dalam mendefinisikan mutu atau kualitas ini kita memerlukan berbagai pandangan yang komprehensif yang di dalamnya di sini masuk pada pertama yang dimana yang pertama kualitas meliputi usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kemudian kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. Dan yang ketiga, di sini kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Berubah dalam hal ini adalah apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain. Jadi untuk menetapkan sebuah standar, nah biasanya disasarkan pada realitas yang ada saat produk itu dibuat atau saat produk itu dipasarkan. Oke, kemudian yang terakhir di sini kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses atau lingkungan ya, yang memenuhi atau melebihi dari harapan-harapan yang ada. Maka dari itu, total quality management kali ini dapat kita definisikan dari 3 kata yang memiliki yang apa ya terkandung dalam struktur THM itu sendiri. Yang pertama total, quality, dan juga manajemen. Yang dapat kita bedah dalam pengistilahan total quality management Bapak Ibu. Dalam hal ini jika dari 3 unsur utama kata yang terkandung dalam THM, total bisa kita pahami sebagai uh, keseluruhan kualitas ya jelas, kemudian yang dikatakan quality itu kualitas yang seperti apa, mungkin bisa derajat atau tingkat keunggulan dari barang atau jasa yang kita produksi atau mungkin dari unsur-unsur yang lainnya. Kemudian manajemen di sini dilihat dari tindakan atau mungkin bisa seni cara menghandle ya, pengelolaan, pengendalian, atau mungkin bisa pengarahan. Yang dari ketiga kata tersebut, kita bisa memahami TGM sebagai sebuah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan dari pelanggan itu sendiri dengan kegiatan yang diupayakan right first time. Jadi melalui perbaikan berkesinambungan atau continue ya, dan juga memotivasi sebuah karyawan untuk memberikan apa ya, layanan atau seluruh upaya ya terbaiknya dalam eh, membuat sebuah manajemen itu dapat dikatakan berkualitas. Maka dari itu dalam TGM ini sendiri Bapak Ibu, konsep utama yang bisa kita anut ya dari unsur ketiga kata yang kita pahami di awal dari total quality management itu tadi, mungkin ada banyak definisi atau mungkin ada banyak eh, pemanaan secara etimologi dari TGM itu sendiri.
Tetapi pada dasarnya TIM akan memiliki suatu titik inti yang sama dalam teori ilmu manajemen yang mengarahkan pimpinan sebuah organisasi ya, perusahaan atau mungkin badan usaha dan personilnya, jajaran-jajarannya untuk melakukan program perbaikan mutu secara berkesinambungan yang terfokus pada pencapaian kepuasan para pelanggannya. Jadi harapannya di sini yang menjadi orientasi utama pendekatan yang ada untuk meningkatkan kualitas internal sebuah perusahaan atau dalam hal ini adalah bisnis bidang usaha yang kita jalankan didasarkan pada angka itu merasa puas atau tidak mungkin pelanggan balik kita lakukan kepada pelanggan menentukan total value yang ada di bisnis yang kita jalankan. Kita masuk dalam perkembangannya ya, Pak Ibu. Unsur-unsur yang membangun dari total quality management itu sendiri tidak lepas dari perkembangan-perkembangan penyempurnaan dari tahun ke tahun yang dapat kita lihat pada materi di layar masing-masing ya. Secara singkat saja, dalam hal ini sudah kita rangkum sejarah total quality management dalam dunia bisnis yang diawali dari Frederick Taylor. Ya, kita menguatkan dalam ya, kali ini konsep yang kita sebutkan, kemudian dasarnya kenapa muncul dari quality management ternyata sudah diterapkan pada tahun-tahun yang lalu. Yang kali ini ternyata kita bisa lihat dari sejarahnya ditemukan beberapa penyempurnaan dari tahun ke tahun sesuai dengan budaya dan karakteristik yang ada. Nah, jika dalam eh, temuan yang pertama di sini ada di Amerika, kemudian dikembangkan lagi di daerah Jepang yang ternyata 30 tahun kemudian TIM populer di dunia bisnis dan diterapkan oleh sebagian besar pelaku bisnis yang ada di negara-negara seperti Amerika, Jepang, kemudian Amerika Utara dan Eropa. Dan saat ini secara terus-menerus perusahaan-perusahaan tersebut menciptakan infrastruktur sebagai dasar kualitas, yaitu aspek manusia, proses, dan fasilitas. Yang harapannya dalam TIM kali ini, Bapak Ibu, ada uh, istilahnya untuk introspeksi diri di dalam dunia bisnis dari internal perusahaan, badan usaha, atau mungkin organisasi ya yang kita jalankan sebagai improvisasi proses berkelanjutan sehingga proses yang terjadi pada organisasi, perusahaan atau badan usaha tadi menjadi visible, mungkin dan dapat dilihat dan dapat untuk diwujudkan. Sehingga konsep-konsep yang ada dalam visi, misi, tujuan, strategi, kemudian aktivitas operasional yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya, itu memiliki kepercayaan atau keyakinan tersendiri bagi manajemen dan jajarannya, ya, personilnya tadi, sehingga kepercayaan meningkatkan apa ya, dalam perusahaan atau organisasi supaya strategi itu mungkin untuk diwujudkan. Jadi harapannya dengan adanya TGM ini sendiri sebagai menjembatani bahwa rasa putusasaan terkait dengan pemenuhan dari finansial, pengaturan finansial, kemudian faktor lingkungan eksternal, pesaingnya ternyata melakukan hal yang lebih baik, padahal kita sudah merasa kerja sampai lembur-lembur misalkan, atau mungkin uh,
jadi kondisi-kondisi tertentu yang kita ternyata minder, tidak kurang percaya diri dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, ternyata dalam TGM ini sendiri, kita akan diarahkan untuk melakukan proses berkelanjutan, perbaikan-perbaikan, sehingga semua akan terasa mungkin untuk diwujudkan. Dengan cara apa? Nah, di sini ada beberapa alat total quality management, Pak Ibu. Ada sekitar 6 indikator utama ya, yang bisa kita lihat pada materi yang ada di layar masing-masing. Yang pertama ada curah pendapat, sumbang saran. Ya, di sini nanti akan muncul brainstorming biasanya. Nah, dalam curah pendapat ini bisa kita manai sebagai alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Melalui apa? Nah, di sini curah pendapat akan dipakai antara lain seperti untuk menentukan sebab yang mungkin dari suatu masalah atau merencanakan masalah-masalah dalam suatu proyek. Kemudian yang harus alur kerja SOP ya, itu ada ketentuan-ketentuan prosedural yang harus kita jalankan sehingga eh, proses untuk melakukan manajemen, pengelolaan, controlling dan lain sebagainya itu akan dapat eh, di apa ini, di scan mana yang kurang, mana yang ternyata itu sudah menjalankan dengan optimal atau mungkin nanti akan memunculkan temuan-temuan yang secara spesifik terletak pada eh, divisi atau departemen yang seperti apa. Maka dari itu dalam diagram alur bahkan arus proses akan memunculkan sebuah SOP yang di dalamnya bahkan arus proses ini adalah sebagai alat perencanaan dan analisis ya yang digunakan seperti yang ada pada materi kita. Ya. Digunakan untuk apa? Dan di sini untuk menyusun gambar proses tahap demi tahap untuk tujuan analisis. Nah, seperti tadi ya, pembagian kerja, SOP, kemudian setelah selesai pada divisi ini siapa lagi yang mengerjakan. Nah, spesialisasinya nanti akan jelas sesuai dengan job description yang telah ditetapkan. Kemudian melakukan diskusi, komunikasi, dan menentukan wilayah perbaikan dalam proses. Nah, di sini akan seperti scanning ya. Dalam diagram alur, kita akan mengetahui dari sisi-sisi manajemen yang kualitasnya sudah bagus, mumpuni untuk melakukan pengembangan, atau malah masih kurang, perlu adanya pembinaan. Oke, nah di sini selain ada nomor 1 dan nomor 2, ada curah pendapat dan juga diagram alur. Kita akan memunculkan eh, analisa diskusi kita pada poin yang ketiga, analisis SWOT. Ini sudah kita rinci pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, terkait dengan strength, weakness, opportunities, dan threat. Sudah sering sekali saya rasa kita menemui analisa-analisa kelebihan dan kekurangan sesuai dengan pembagian SWOT, ya, Bapak Ibu, ya, di mana akan menentukan secara rinci dan sederhana sebagai bentuk evaluasi diri sebuah organisasi, perusahaan, atau mungkin bidang usaha yang kita jalankan. Kemudian di sini kita bisa lihat ada ranking preference, preference ya, kesukaan atau mungkin kecenderungan kita secara pribadi untuk menilai sebuah eh, value, menilai sebuah apa ya, keunggulan atau mungkin nanti ada aspek-aspek yang lainnya.
Nah, pada ranking preference kali ini, kita dapat menggunakannya sebagai sebuah alat interpretasi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan dan pemecahan masalah di antara beberapa alternatif yang ada. Maka dari itu, pada pengambilan sebuah keputusan, setelah kita melihat alurnya, ternyata ada problem yang terjadi di tengah-tengah proses, kemudian kita analisa problem tersebut itu sebenarnya seberapa urgent, seberapa mendesakkah, atau kemudian dilihat problem itu sebagai apa dalam analisa SWOT. Nah, jadi dianalisa, kemudian kita nanti akan mengetahui beberapa alternatif untuk pemecahannya dari beberapa gagasan yang diterima. Maka dari itu, dalam ranking preference di sini sebagai antitesis dari permasalahan yang ada, yang nantinya akan memunculkan dua analisa yang lain, seperti analisis tulang ikan dan juga penilaian kritis. Yang di sini kita bisa lihat pada poin kelima dan poin keenam, di mana di sini analisis tulang ikan ya, yang juga dikenal sebagai diagram sebab akibat. Nah, di sini ada pengistilahannya. Analisa yang nomor 5, Bapak Ibu, poin nomor 5, di sini sebuah alat analisis yang antara lain untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah ya. Jadi kita bisa mencari dan menganalisa apa yang sesungguhnya terjadi dalam sebuah proses satu periode ini. Misalkan. Yang kemudian hasil analisa tadi akan memunculkan sebuah penilaian konkret. Di sebelah mana yang diperlukan pengembangan, training, dan development. Atau mungkin yang perlu untuk pembinaan, atau mungkin perlu untuk menyamakan persepsi di awal, diingatkan kembali terkait dengan tujuan organisasi, visi misinya. Nah, pada poin tersebut akan masuk di penilaian kritis, di mana alat bantu analisa kali ini akan dapat digunakan untuk memeriksa setiap proses ya, Bapak Ibu. Entah itu dari segi manufaktur, perakitan, atau mungkin jasa yang kita berikan. Maka dari itu alat ini akan membantu kita untuk memikirkan apa proses itu memang dibutuhkan atau proses itu sudah dikatakan tepat. Apakah ada alternatif yang lebih baik atau tidak? Maka dari itu dalam penilaian kritis di sini akan kita rinci lagi hasil yang akan menjadi temuan-temuan yang kita simpulkan.